menurut saya biar agak tajam. Ada kesalahan kemarin 3 orang jenderal ketika dia berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya. Ngapain konsultasi begitu? Melihat apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, dia aktif di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian institusi dalam hal ini TNI melaporkan. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Berapa menit waktunya nih saya untuk respon? Silakan. Saya coba melihat secara strategis dulu, Mas. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat dari presidensi Pak Prabowo, beliau mempunyai kepentingan yang sama saat ini, yaitu bagaimana merestore public trust. Dan public trust itu berbeda dengan public satisfaction. Kalau public satisfaction itu bicara mengenai review perasaan dari rakyat terhadap polisi-polisi pemerintah jangka pendek di tingkat harian, tapi kalau public trust itu bicara mengenai bagaimana rakyat percaya terhadap integritas, konsistensi, dan juga orientasi jangka panjang pemerintah untuk mengubah keadaan secara fundamental. Dan menurut saya Pak Prabowo di sini mempunyai kepentingan bagaimana restorasi terhadap government itu bisa terwujud. Salah satunya adalah karena beliau memiliki kekuatan formal dan informal, Pak Prabowo juga bertanggung jawab secara moral, etika, dan juga secara politik untuk memastikan tuntutan 17/8 itu bisa memenuhi secara signifikan apa yang menjadi harapan rakyat sehingga public trust itu terpenuhi. Nanti akan ada kaitan dengan kasus Ferry ini, di mana beliau dalam pernyataan kemarin sudah Pak Prabowo mengatakan ada yang debatable, ada yang masih perlu didiskusikan, ada yang masuk ke akal dan bisa langsung diimplementasikan. Saya rasa kalau saya melihat apa yang Pak Prabowo sampaikan itu ada di antara dua kutub. Bagaimana demokrasi ini jalan, ya, demokrasi jalan dengan aman sehingga tidak chaos. Sementara keamanan itu tidak bisa tanpa demokrasi. Berarti itu kan merupakan suatu yang otoritarian. Nah sekarang fenomena yang terjadi ini di mana ada grievances, ada transisi kekuasaan dari pemerintah sebelumnya dan ke Pak Prabowo. Fenomena seperti ini saya rasa beliau sudah secara eksplisit mengatakan selesaikan di ruang dialog. Karena ketidaksepakatan politik di dalam era demokrasi, Pak Prabowo cukup paham saya rasa, bahwa harus diselesaikan sebaik mungkin di tingkat persuasif. Dan memang dari negara itu mempunyai cobaan lebih besar untuk menurunkan grade itu dengan political pressure, memainkan instrumen hukum dan juga politik untuk menekan non-state actor. Artinya itu juga berlaku dalam kasus Ferry. Dalam kasus Ferry, ruang dialog ini terbuka, artinya restoratif justice ini memungkinkan untuk dilakukan. Ya, justru menurut saya Pak Prabowo melihat ini sebagai suatu dialektika untuk mencari titik terang baru bagaimana mengubah keadaan ke depan. Saya melihat seperti itu. Saya tangkap. Bung Refli, bagaimana dari perspektif hukum Anda melihat ini? Panjang ya. Dia udah semangat sekali soalnya ya. Saya kira saya tidak punya perbedaan yang mendasar ya, tapi saya ingin menajamkan dialog ini kan, bahwa 17+8 tuntutan itu bukan ruang hampa. Demokrasi, demonstrasi dan kerusuhan kemarin juga tidak di ruang hampa ya. Banyak pihak-pihak yang bermain. Nah, dan kita harus melihat bahwa ada 3 aktor yang saya lihat, misalnya aktor negara, the state, kemudian aktor masyarakat sipil, civil society, dan aktor pemain pebisnis, market bisnis. Nah dari 3 aktor tersebut sebenarnya ya saling berkelindan, siapa menginisiasi, siapa yang kemudian ditunggangi, siapa yang menunggangi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari aktor pemerintah misalnya, ini sorry to say, saya agak harus ngomong apa adanya. Kan kita sudah tahu bahwa ada persaingan yang cukup akut antara TNI dan Polri. Ya kan? Pasti kalau ditanya nggak bersaing, tapi kan kita bisa lihat itu secara nyata, terutama sejak era reformasi. Tetapi jangan salah juga, di dalam tubuh Polri juga ada persaingan internal, terutama di pucuk-pucuk pimpinan, dan kita terkait dengan ya reformasi dan lain sebagainya, kemudian pergantian pucuk pimpinan dan lain sebagainya. Tetapi di within TNI juga ada juga. Terkait dengan misalnya blok mana, blok sana dan lain sebagainya. Waktu 98 misalnya, kita mengenal ada tentara merah, ada tentara hijau ya kan? Ada faksi-faksi. Kok ada tentara merah, tentara hijau? Tapi itu faktanya ya. Yang ada yang merah putih, ada yang hijau dan lain sebagainya. Nah, ini semua memberikan sumbangan ya. 17/8 ini saya kira tuntutan yang masuk akal semua. Hanya kapan dia harus dilakukan? Karena tidak ada yang menyalahi undang-undang. Kalau kita misalnya orang marah kan, teman saya itu Ruslan Buton marah dia. Apa TNI ke barak? TNI itu sejak tahun 98 sudah di barak katanya ya kan. Tidak ada lagi dua fungsi. Iya, secara formal
hukum iya, tetapi kan orang mengkhawatirkan sudah mulai ada gejala-gejala untuk peran yang agak eksesif. Oke. Sama kritik yang sama terhadap polisi. Kalau kita mau cari yang peran yang ideal, TNI itu adalah unsur pertahanan negara. Tapi sebenarnya pertahanan dan keamanan negara ya. Jadi kalau polisi human security, jadi dia keamanan manusia. Humanisme. Ya kan? Nah, polisi itu sipil yang bersenjata, sipil yang dipersenjatai. Jadi kalau direformasi dan sudah sipil, nggak apa-apa dia ikut dalam misalnya jabatan-jabatan publik lain. Tapi syaratnya demilitarisasi di polisi itu berjalan kafah. Oke. Jangan sampai watak militernya masih ada, tapi dia main banyak di wilayah sipil. Itu yang namanya unstoppable. Dia pegang hukum juga. Ya. Sehingga dia bisa menersangkakan setiap saat. Nah, tapi saya terima kasih dengan bapak-bapak TNI yang tidak memilih untuk langsung mengkriminalkan Tempo. Oke. Nah, pakai hak jawab dulu kan? Ya. Kan yang dipersoalkan ini soal darurat militer tuh. Ya. Ferry Irwandi ngomong banyak tentang bahwa ini asalnya dari akun yang terkait dengan geng Solo, dengan Gibran dan lain sebagainya, kan dia gitu. Ya. Tapi ada bagian darurat militer itu yang kelihatannya dipermasalahkan Oleh TNI. oleh TNI. Oke, Nah, tetapi menurut saya biar agak tajam, ada kesalahan kemarin 3 orang jenderal ketika dia berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya. Ngapain konsultasi begitu? Kalau dia ada informasi kan dikasih saja diam-diam. Karena kalau dia begitu, seolah-olah TNI jadi dia melakukan patroli di ruang cyber. Itulah yang kemarin ditakutkan ketika undang-undang TNI berubah. Kok dia punya peran cyber yang kemudian bisa mengancam manusia atau penduduk sipil. Padahal yang diinginkan adalah cyber itu untuk pertahanan negara. Karena yang namanya cyber law, ya kan, atau perang asimetris itu sudah terjadi. Karena itu TNI harus punya perangkat kemampuan cyber, tapi bukan untuk mengancam kebebasan sipil, tapi untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Bukan untuk memenjarakan warga negara yang memang kritis dan aktif berbicara. Nah, itu ada lagi nanti argumentasi, tapi saya lempar dulu ke sana. Baik. Sudah bisa menebak pikiran saya akan ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, silakan tanggapan Anda. Oke, jadi begini ya. Jadi memang apa yang disampaikan Bung Rafli itu ya mari kita cermati bersama lah ya. Saya tidak menyampaikan kesimpulannya, tapi mari kita cermati bersama. Jadi sebenarnya memang itu ada. Ini zaman saya nih ya di Mabes TNI. Saya udah pensiun nih. Jadi saya bebas berpendapat, tapi saya menyampaikan pengalaman saya. Jadi sebenarnya pada saat ada kasus-kasus begini, jangan terlalu emosional. Itu paling penting. Kita boleh semangat, tapi jangan terlalu emosional. Ya, memang ini semuanya penyebabnya apa? Ya kan, penyebabnya ini kan ada. Kenapa? Misalnya ada kartu anggota atau intel yang bergerak diviralkan dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi penumpukan. Saya tidak mengatakan bahwa si komandan cyber atau kepala cyber ini salah, tidak, tapi mungkin dia itu ingin secara cepat menyelesaikan masalah ini. Seperti tadi disampaikan langsung ke Mabes Polri atau ke Polda. Sebenarnya tidak. Di tubuh kita di Mabes TNI itu, saya lama di Mabes TNI, itu ada yang namanya tim think tank kita, ada ahli-ahli hukum kita, Kababinkum, itu bintang 2 di sana. Alangkah indahnya sebenarnya sebelum itu disampaikan ke publik tadi, diskusi dulu di dalam loh. Ini loh, karena negara kita ini kan ada regulasi semuanya. Kita harus patuh dan taat kepada itu. Nah, ini yang saya lihat yang diambil langkah-langkah itu. Tapi tentunya semua langkah-langkah itu tujuannya positif, supaya negara ini damai-damai saja semuanya. Dan saya kepingin sebenarnya apa judul kita ini, saya kepingin dari perspektif yang lain. Saya mau nyampaikan begini. Kenapa kita akhir-akhir ini berdebat mulai dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Kita lupa, di sini mau sampaikan. Kita harusnya berdialog, berdiskusi, berdebat dengan kerangka Pancasila. Ini yang saya mau ingatkan kepada semua pemangku jabatan yang ada di negara ini, agar negara kita 2045 nanti tahun emas, kita bisa sejahtera, bisa adil, dan semuanya bisa makmur. Kenapa saya katakan begitu? Di Pancasila itu sudah jelas, itu adalah dasar negara kita. Itu tidak boleh dibantahkan, tidak boleh diganti. Itulah pedoman kita. Manakala kita ada sesuatu, kembalilah ke Pancasila. Contohnya, saya ambil contoh. Misalnya ada sesuatu tentang kita punya masyarakat dengan DPR. It's okay. Saya setuju, saya sependapat. Seperti Bapak Presiden tadi mengatakan, ada yang diterima, ada yang didiskusikan, ada yang dipending dan lain sebagainya. Saya setuju dan saya sependapat. Alangkah indahnya semua itu dilakukan dengan Pancasila tadi.
silakan. Apa itu? Ada di butir keempat. Musyawarah mufakat. Oke. Anggota dewan, mari terima semua rakyat Baik. kita supaya cepat. Baik. Misalnya saya itu anggota legislatif, anggota eksekutif. Di situ kan banyak tuntutan yang aneh. Oke. Bukan yang aneh. Tuntutan di mana tidak ada keadilan, tidak ada keseimbangan semuanya. Ya. Alangkah indahnya semua itu pada saat akan katakanlah naik perumahan, naik gaji Oke. dan naik semuanya itu Baik. dimusyawarahkan semuanya. Ya. Sehingga jurang pemisah antara UMR, antara dengan Baik. medium class dan high class itu Baik. jangan terlalu Oke. berlipat ganda seperti Baik. di negara kita Baik. ini. Karena negara lain Oke. tidak seperti itu. Ini Baik. yang saya mau Saya sampaikan. garis bawahi musyawarah dan mufakat. Nah, apakah ini juga berlaku terhadap Ferry Irwandi dan juga TNI tanggapan Anda, Mbak Nina? Sebenarnya kalau kita ya dari dari TAUT sendiri ya, dari teman-teman TAUT dan beberapa pandangan dari teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil Ya. sendiri melihat bahwa apa yang saat ini dilakukan Ferry itu hanya sebagai bentuk dia berekspresi, dia kemudian melihat bagaimana berpendapat sebagai warga negara yang dijamin hak asasinya untuk berpendapat Oke. gitu kan. Tapi kemudian ekspresi yang disampaikan oleh teman-teman TNI pada saat berkonsultasi ke Baik. Polda Metro Jaya pun kami anggap sebagai dia melewati kewenangan dia sebagai seorang Oke. bahwa dia bertugas bahwa kewenangan dia selama ini yang ada di undang-undang itu Oke. berkaitan langsung dengan pertahanan negara, sedangkan dia sudah masuk ke dalam ranah-ranah sipil. Oke, Ini yang ditahan kemudian dulu sampai kewenangan, nanti kita akan ulas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi segera kembali.